Inara Rusli berderai air mata bahagia meluapkan sukacita lewat sujud syukur di pengadilan agama bersama putusan cerainya. Diberi hak asuh anak hingga mendapat nafkah anak berkisar puluhan juta rupiah setiap bulannya. Seperti apa jawaban Inara yang semula menggugat sebesar 12 miliar rupiah? Saat Inara juga mendapat royalti dari 3 lagu. Seperti apa reaksi Eva Manurung, Ibunda Virgon yang meradang dan menuding Inara hanya mengaku-ngaku soal lagu? Bagaimana pula reaksi Inara melihat sosok yang kini jadi mantan ibu mertua, terpana asmara dengan pria yang bahkan lebih muda 6 tahun dari Virgon? Di lain kisah, seperti apa derita dan air mata keluarga bocah 12 tahun di Bekasi yang diamputasi usai dibully, terus berjuang mencari keadilan? Punya pandangan berbeda soal tanggung jawab dan biaya pengobatan? Seperti apa pembelaan masing-masing pihak tentang peristiwa yang membuat bocah ini harus kehilangan kaki? Sementara itu, disebut-sebut memancarkan pesona dengan paras bak boneka. Seperti apa kehidupan Nadi Rahil yang karirnya sempat redup karena terlalu bucin menjalin hubungan? Seperti apa pula kesiapan Jeffrey Nicole dan El Rumi yang kian getol menggelar latihan jelang bertarung di atas ring tinju? Seperti apa pula Saywar satu sama lainnya yang kian memanas mendekati pertandingan? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Ya, terus aku bentuk syukur saya pada Allah, karena siapa sih yang menginginkan perceraian? Siapa sih yang menginginkan untuk menceritakan kekurangan dalam rumah tangga saya? Yang mana saya akan itu kan ingin pertahankan hak-hak saya dan anak-anak saya. Segala drama dan jalan panjang Inara Rusli berjuang demi kejelasan status berakhir dengan air mata bahagia. Ketuk palu Pengadilan Agama Jakarta Barat mengakhiri segala derita Inara sebagai istri yang merasa cintanya dikhianati oleh sang suami. Dan bersama putusan hakim mengabulkan gugatan perceraiannya terhadap Virgon pada 10 November 2023 lalu, mengalir pula rasa haru. Sujud syukur usai putusan dibacakan, Inara Rusli meninggalkan ruang sidang dengan mata sebab dan berkaca-kaca. Kebahagiaan Inara berlipat ganda ketika tak hanya mendapat kejelasan status setelah berbulan-bulan tersandra polemik rumah tangga, tapi juga berhak soal hak asuh anak lengkap dengan nafkah. Sementara Inara berselimut air mata haru, Virgon justru tak menampakkan batang hidung di pengadilan. Hanya pihak kuasa hukum yang mewakili musisi satu ini. Semuanya. Ya ampun, nih Excited banget ya. Sampai bingung menjelaskan dari mana sih lebih ke terharu. Apa yang saya imanin dari awal sia-sia. Kalau bagi kita cuma 2, jadi kita minta perceraian, yang satu lagi masalah hadona. Tentang perceraian sama-sama dari mereka dikabulkan, dari kita dikabulkan karena berdasarkan bukti-bukti yang cukup lah. Terus mengenai hadona tadi dari majelis hakim diberikan kepada pihak penggugat karena di bawah 12 tahun. Tapi tadi juga ada putusannya tuh di bawahnya tadi sempat saya dengar bahwa kita sebagai tergugat diberikan akses yang seluas-luasnya kepada ketiga anak tersebut. Tentang gugatan perceraian hingga hak asuh anak bukan satu-satunya cerita yang melegakan bagi Inara Rusli. Inara yang sejak awal menggadang-gadang dan menuntut nafkah senilai 12 miliar rupiah pada akhirnya harus menerima putusan majelis hakim terkait nafkah yang dikabulkan berkisar di angka puluhan juta rupiah. Tapi dalam hal ini, pihak Inara menegaskan bahwa Virgon memiliki kewajiban memberi nafkah terhadap setiap anak senilai puluhan juta rupiah setiap bulannya hingga anak-anak mereka dewasa atau mencapai usia 21 tahun. Lantas, akankah Virgon menyanggupi soal nafkah yang tak disebutkan pasti angkanya baik oleh pihak Inara sendiri? Ya itu kan tuntutan dari mereka tuh, ada yang apa tadi saya catat, Ida 2 miliar, terus nafkah 10 miliar, itu tadi yang saya dengar sih hanya dikabulkan sekian puluh juta lah. Cuma untuk detailnya kan itu versi mereka karena mereka yang nuntut. Cuma yang saya dengar seperti itu, dari 10 miliar dan 2 miliar itu sekian puluh juta itu aja sih. Terkait itu kita nggak bisa jawab terkait jumlahnya.
yang pasti dikabulkan. Nafkah dan hak anak itu puluhan juta, tapi bukan seketika, tapi setiap bulan gitu. Setiap bulan per anak sampai dan dengan dinyatakan anak itu dewasa gitu. Jadi ini bukan kali 10 bulan tapi kali ratusan bulan gitu. Jadi itu jangan perspektif itu yang nanti digoreng lalu teman-teman salah lah kita buat dengan itu. Jadi puluhan juta itu nafkah anak dan juga dona itu puluhan juta per bulan satu orang anak. Jadi sampai dan dengan dinyatakan anak itu dewasa. Anak dewasa itu kan dalam hukum kata 18 tahun. 21 tahun. Sengketa perceraian Inara Virgon yang juga menjalar hingga perebutan harta gonogini juga menoreh sejarah. Pertama kali di negeri ini, royalti disertakan jadi objek harta bersama dalam perceraian. Maka selama sejumlah lagu Virgon masih bergema dan mendatangkan pundi-pundi uang, Inara Rusli bisa dipastikan mendapat bagian. Dari sekian banyak lagu Virgon, ada 3 lagu yang termasuk dalam pembagian royalti. Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, serta lagu bertajuk Selamat Tinggal. 1 dari 3 lagu itu pernah diakui Virgon memang terinspirasi dari Inara Rusli. Tapi mengapa Eva Manurung menilai mantan menantunya hanya mengaku-ngaku soal royalti lagu? Cukup 3 lagu. 3 lagu. Apa aja kan? Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat Tinggal. Sebenarnya orang yang sama. Jadi sesuai kenapa aku milih 4 lagu itu karena sesuai dengan statement dia di hadapan awak media. Dari sejak lagu itu rilis, dia mengambil sumber inspirasi dari diri aku sendiri dan anak-anak. Mengenai lagu Bukti yang memang saya ciptakan untuk istri saya, ibu dari anak-anak saya. Yang bisa saya katakan adalah semua karya yang saya ciptakan adalah karya yang jujur. Karya yang saya rasakan, saya ciptakan dengan perasaan yang terjadi pada saat saya menulis lagu tersebut. Surat Cinta Untuk Starla, ya, itu di saat saya buka studio di Hutan Kayu, itu musik sudah ada, ininya semua sudah ada. Ketika dia nikah, terjadilah itu karena anaknya dibuat nama Starla. Diubahlah itu menjadi Surat Cinta Untuk Starla. Jadi gak usah ngaku-ngaku, inspire-nya lah inilah anu-anu. Jangan kayak begitu. Eva Manurung yang selama ini lantang membela putra sendiri hingga jadi bulan-bulanan warganet di jagat maya, belakangan kembali mencuri perhatian. Bukan semata tentang segala tudingan terhadap Inara, tapi juga soal geliat cintanya yang tak biasa. Eva Manurung kepincut pria berondong yang bahkan lebih muda 6 tahun usianya dari Virgon. Bersama riuh pembicaraan tentang riak asmara Eva Manurung, pihak keluarga dikabarkan menentang. Virgon disebut sampai menghentikan uang bulanan untuk sang ibunda. Lalu, benarkah Eva Jordan Ali yang dimabuk asmara tak gentar dan siap melanjutkan hubungan? Aku kalau bisa mau dilanjutin, oke, ayo kita perjuangkan sama-sama. Aku nanti ngomong sama KPB baik-baik, ngomong sama Bang Virgon baik-baik, kayak gitu. Terus apa lagi? Ya alhamdulillah aku nggak perlu ngejelasin kan kenapa aku segitu ketatnya sama keuangan. Itu aja sih. Memprotek. Ingin menjaga kah Dari hal-hal kayak gitu? Ya ini semua demi kebaikan stabilitas rumah tangga saya dan anak-anak juga pastinya. Menyikapi geliat asmara mantan ibu mertua, Inara melontarkan kalimat bersayap. Berkaca dari kisah Eva Manurung yang sekarang, disebut Inara jadi salah satu alasan mengapa ia begitu ketat mengatur keuangan keluarga saat masih bersama Virgon. Meski kemudian ia dicap sebagai menantu pelit sekalipun. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Eva Manurung terpana asmara pria yang berusia lebih muda dari anaknya? Seperti apa reaksi Jordan Ali ketika dilabeli pansos saat menjajaki hati Eva Manurung? Kalaupun dia pansos, dia lagi deket aku wajar-wajar aja kali. Bukan aku bela ya. Ketika aku naik, contoh nih, aku naik mobil, dia naik motor, pasti enggak di jalanan, kamu simpen dulu motor kamu ikut sama saya. Bener nggak? Kalau sama orang yang kita kasih begitu kan? Ya udah, itu aja jawabnya. Tapi kalau dari aku pribadi, mohon maaf kalau aku dibilang pansos enggak.
Saya sih nggak ada yang untuk mendiskusikan siapapun, karena kita nggak pernah tahu jodohnya orang siapa. Dia juga berhak menentukan masa depan beliau, jodohnya seperti apa. Cuman siapapun itu mudah-mudahan bisa tulus ya, maksudnya bukan karena gimmick atau apapun itu. Kemana kisah asmara Eva Manurung dan Jordan Ali bermuara, Inara tetap memberi doa terbaiknya. Satu hal, bahwa kini ia juga siap membuka hati kembali setelah mengantongi kepastian soal statusnya bersama Virgon. Lalu, sudahkah Inara menemukan sosok pengganti yang beberapa kali sempat dikabarkan menjalin kedekatan dengan sejumlah pria? Benarkah Inara tak keberatan sama sekali jika kelak uang nafkah anak dari Virgon senilai puluhan juta rupiah tersendat di tengah jalan? Ada sih, sebenarnya saya juga nggak mengharapkan apa-apa sih dari tuntutan mengenai nafkah, karena ya selama saya masih Allah kasih kesehatan, saya bisa cari saya cari sendiri buat anak. Yang penting hak asuh anak-anak aja, karena ya, yang jadi concern saya adalah masalah kesehatan mental mereka. Tapi bukan berarti saya meniadakan hak ayahnya untuk bisa bertemu sama anak-anaknya dan main sama anak-anaknya dan ikut melindungi. Nanti dulu mungkin ya lama terburu-buru juga supaya seleksinya itu mungkin lebih bisa apa ya, jadi istilah kita nggak ambil kucing dalam karung ya, bisa biar semua bisa berproses dulu. Dan ya aku nggak menolak juga kalau misalnya Allah kasih jodohnya lebih awal, tapi mudah-mudahan siapapun itu dia juga bisa menerima keadaan aku dan anak-anak. Dari kisah Inara yang siap membuka lembaran baru bersama putusan perceraiannya, di lain tempat, kisah pilu tentang seorang bocah di Bekasi yang harus kehilangan kaki usai dibully masih menyisakan polemik. Seperti apa jerit tangis ibunda korban meratapi anaknya harus diamputasi di usia 12 tahun? Bagaimana pembelaan terlapor yang kembali menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi baru-baru ini? Simak penelusuran tim Insert Investigasi menyibak kasus bully berujung amputasi di Bekasi sesaat lagi.